beliau lalu membelah dada beliau untuk yang keberapa? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu? Gak ada ya? Saya kasih tahu. Penampilan berikutnya lomba Pilgareja yang akan disampaikan oleh Ananda Aura dari kelas 7C. Inilah penampilan dari Ananda Aura kelas 7C. Untuk penampilan berikutnya yaitu lomba Pilgareja dari remaja, jatuh pada nomor undian 03 yaitu Nanda Aura dari kelas 7B. Perjalanan yang super istimewa ini tidak bisa diterima dengan akal, maka semuanya akan mungkin saja dengan adanya peristiwa Isra Mi'raj. Nabi Muhammad SAW semoga bisa menambahkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menambah kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW. Amin amin ya rabbal alamin. Ayo Pak, apakah boleh pantun dulu? Tak peduli orang Indonesia atau Arab, selagi Islam maka kita satu mahraj. Selamat datang 27 Rajab, selamat datang menuntun Isra Mi'raj. Demikian sedikit pidato dari kami yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesempatan untuk berada di tempat ini dalam rangka memperingati Isra Mi'raj. Kejadian di luar nalar manusia tersebut bukan tanpa alat. Jika menilik kembali peristiwa Isra Mi'raj, kejadian di luar nalar manusia tersebut bukan tanpa alasan dan tetap wajib kita imani. Isra Mi'raj bukan hanya mengisahkan perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dan dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha saja. Lebih dari itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan kekuasaan dan kebesarannya kepada kita. Ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Gading, Ibu Hajar Sumarni SPTMM. Yang terhormat Bapak Ibu Guru, Dewan Juri, serta teman-teman yang saya sayangi dan saya banggakan. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul pada kesempatan kali ini dengan keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Agung Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, dari zaman naik unta sampai zaman naik Honda. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah pidato yang berjudul Awal Mula Peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Umat muslim di seluruh dunia mengenal yang namanya peristiwa Isra Mi'raj dan mereka pun memperingati peristiwa tersebut setiap tahunnya.
Mengapa peristiwa ini harus diperingati oleh seluruh umat Islam di dunia? Apa hubungannya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Seperti yang telah dijelaskan dalam Quran surah Al-Isra ayat 1. Di sana malaikat Jibril hendak bermaksud membersihkan hati Rasulullah dengan membasuh menggunakan air dari sumur Zam-Zam. Setelah dibasuh bersih, malaikat Jibril membawa baskom emas dan menuangkan isinya ke dada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baskom emas itu berisi keimanan dan hikmah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah dibasuh hatinya dipenuhi dengan keislaman, kesabaran, ilmu dan juga keyakinan. Bahkan di antara kedua belikat Rasulullah telah distempel dengan stempel kenabian. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Gading, yang saya hormati Bapak Ibu Guru beserta staf TU SMPN 3 Gading dan teman-teman yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, atas karunia-Nya kita semua yang ada di sini bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membawa kita dari alam jahiliyah ke alam yang terang benderang. Hadirin yang berbahagia, baik guru dan teman-teman yang saya sayangi, bertepatan dengan 27 Rajab, yakni momen spesial untuk umat muslim, yakni Isra Mi'raj. Berdirinya saya di sini untuk membawakan sebuah pidato bertema peristiwa Isra Mi'raj. Sebelum masuk ke dalam inti, terlebih dahulu akan dijelaskan terkait pengertian Isra. Isra merupakan perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Sedangkan Mi'raj yakni diangkatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Aqsa oleh Allah ke langit ketujuh, yakni Sidratul Muntaha. Teman-teman dan guru yang berbahagia, ada yang tahu apa yang dihasilkan dari peristiwa Isra Mi'raj itu? Ya, peristiwa Isra Mi'raj itu peristiwa penting yang memerintahkan umat muslim untuk menunaikan sholat 5 waktu yang seperti kita lakukan saat ini. Ala nikmatillah wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Gading, Ibu Hajah Sumarni SPD MM, beserta Dewan Guru dan staf tata usaha, dan tentunya teman-teman yang begitu sangat saya sayangi. Perkenalkan dulu nih, nama saya Siti Dwi Maulidia Zahra, kembarannya Zahro dari kelas 8D tentunya, yang menjadi perwakilan untuk lomba dai remaja antar kelas di SMP Negeri 3 Gading, yang akan mengambil tema peristiwa Isra Mi'raj yang dialami oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mukjizat Isra Mi'raj sendiri adalah mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada Rasulnya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mukjizat ini adalah mukjizat yang sangat luar biasa, di mana yang dialami oleh beliau sendiri merupakan suatu perjalanan dari bumi menuju Sidratul Muntaha, atau lebih dikenalnya oleh kita langit ketujuh. Di peristiwa ini juga adalah suatu momen paling bersejarah dalam agama Islam. Karena
Kenapa? Karena beliau menerima perintah, perlu digarisbawahi ya, secara langsung tanpa perantara malaikat Jibril, yaitu berupa kewajiban sholat 5 waktu. Peristiwa Isra Mi'raj sendiri terbagi menjadi 2, Isra dan Mi'raj. Secara bahasa, Isra adalah perjalanan di malam hari, dan di dalam buku yang berjudul Perjalanan Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang ditulis langsung oleh Muhammad Nur Al-Ghazali tahun 2008, yang mengartikan bahwa Isra adalah perjalanan baginda Rasul dari Masjidil Haram di Mekah menuju Masjidil Aqsa di Palestina. Sedangkan Mi'raj sendiri adalah suatu perjalanan. Sedangkan Mi'raj sendiri memiliki arti tangga. Arti tersebut merujuk ke perjalanan baginda Rasul dari bumi menuju tingkatan langit ketujuh, yaitu Sidratul Muntaha. Dan kenapa saya mengambil tema Isra Mi'raj ini? Ya karena untuk memperingati peristiwa Isra Mi'raj yang jatuh pada tanggal 27 Rajab 1440 Hijriah atau 18 Februari 2023 tepatnya kemarin. Sedang tidur, atap rumah beliau terbuka sendiri. Lalu muncullah malaikat Jibril mendekati beliau lalu membelah dada beliau. Untuk yang keberapa, ada yang tahu nggak? Ada yang tahu? Gak ada ya? Saya kasih tahu nggak nih? Mau nggak mau? Ya aku nanya. Beliau membelah dada Nabi ini untuk yang sudah jangka beliau sampailah di langit ketujuh bertemu dengan Allah. Lalu Allah memberikan perintah kepada beliau yaitu 50 waktu sholat. Kemudian beliau pun turun kembali menuju bumi melewati langit ketujuh, dan sesampainya beliau di langit keenam beliau bertemu dengan Nabi Musa. Nabi Musa berkata, "Wahai Muhammad, berapakah waktu sholat yang Allah berikan kepadamu?" Nabi Muhammad pun menjawabnya, "Ya Musa, Allah memberikan perintah sholat kepadaku sebanyak 50 waktu." Lalu apa kata Nabi Musa? Nabi Musa berkata, "Muhammad, naiklah kembali temui Allah dan minta keringanan kepadanya. Mintalah keringanan waktu 50 sholat tersebut." Nabi Musa memberikan alasan. Tidak hanya semata-mata menyuruh Nabi Muhammad, beliau berkata, umatku yang notabene-nya lebih kuat daripada kaum dulu, yaitu kaum Quraisy. Kaumnya Nabi Musa ini kaum Quraisy, BTW. Terus, umatku saja Muhammad tidak bisa melaksanakan secara sempurna perintah 50 waktu sholat tersebut. Hingga pada akhirnya Nabi Muhammad mengerti dan beliau mengiyakan perintah Nabi Musa dan kembali naik ke langit ke Sidratul atau Sidratul Muntaha. Kemudian beliau melakukan hal itu bolak-balik hingga pada awalnya perintah sholat yang awalnya 50 waktu sholat menjadi hanya 5 saja. Berkat siapa? Berkat Nabi Musa. Terus beliau pun turunlah kembali menuju langit keenam, diberhentikan lagi oleh Nabi Musa. "Ya Muhammad, berapakah waktu sholat yang Allah berikan kepadamu?" Lalu Nabi Muhammad menjawabnya, 5 waktu sholat wahai Musa. Nabi Musa pun kembali berkata, "Naik ke atas Muhammad, minta keringanan kepada Allah." Lalu apa jawaban Nabi Muhammad? Beliau menjawab, "Ya Musa, aku sudah malu kepada Tuhanku." Kemudian terdengarlah suara Allah dari Sidratul Muntaha yang berkata, 5 waktu sholat sama dengan 50 kali pahalanya. Kalau nggak salah, mohon Pak, kalau salah tolong dikoreksi. Ada yang tahu tadi saya bilang suruh digaris bawahi. Ada yang tahu kenapa kejadian Isra Mi'raj ini sangat berharga bagi sejarah agama Islam? Benar sekali Pak, karena perintah sholat atau wahyu yang diterima oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam secara langsung tanpa melalui perantara malaikat Jibril dengan perjalanan yang sangat begitu hebat.
Sekian dari saya mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada penyebutan kata, gelar, atau perkataan saya yang kurang berkenan di hati kalian semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yeay, tepuk tangan untuk Nanda Sahra. Luar biasa, Isra Mi'raj ya. Perjalanan semalam yang menurut akal kita tidak masuk akal. Iya. Kalau pernah saya membaca dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu kalau naik unta atau kuda itu memerlukan waktu 2 bulan. Ini hanya ditempuh semalam, langsung lanjut ke lapis ke-7. Ya. Baik anak-anak sekalian, untuk selanjutnya Wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Gading, yaitu Ibu Haja Sumarni SPD MM, dan juga yang terhormat guru-guru beserta staf tata usaha yang saya hormati, dan juga teman-teman yang saya sayangi dan saya cintai. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bagaimana kita dapat berkumpul di bulan yang penuh rahmat, hidayah, dan maghfirah. Salawat serta salam kita tetap curahkan junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirin yang dihormati Allah. Saya di sini akan menyampaikan bagaimana perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan apa arti dari Isra Mi'raj itu. Apakah sudah ada yang tahu apa itu Isra Mi'raj? Baik, biar saya jelaskan. Isra itu merupakan perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram yang terletak di Mekah Madinah sampai ke Masjidil Aqsa yang terletak di Palestina. Mi'raj, sedangkan Mi'raj merupakan diangkatnya Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Aqsa ke langit ke-7, yaitu Siratul Muntaha. Mulanya saat Nabi Muhammad SAW tiba di langit ke-7, yaitu Siratul Muntaha, Nabi Muhammad diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan ke umat muslim untuk melaksanakan sholat sebanyak 5 waktu. Bayangkan kalau benar-benar kita melaksanakan sholat 50 kali dalam satu hari, apakah sanggup? Tidak. Pasti saya yakin umat Islam akan berjatuhan ke panasnya api neraka seperti jatuhnya air hujan dari atas langit. Astagfirullah. Lalu Nabi Muhammad berpikir, apa umatnya sanggup melaksanakan sholat 50 kali dalam satu hari? Lihat betapa cintanya Nabi Muhammad terhadap umatnya, sampai Nabi Muhammad peduli berpikir bagaimana nanti nasib umatnya. Lalu Nabi Muhammad minta keringanan kepada Allah, lalu Allah menguranginya menjadi 40 kali. Tapi Nabi Muhammad tetap meminta keringanan kepada Allah, terus menerus minta keringanan kepada Allah, sampai Allah menguranginya menjadi sholat 5 waktu. Masya Allah, begitu cintanya Nabi Muhammad kepada kita, kepada umatnya. Bahkan sampai di akhir nyawanya Nabi Muhammad, hanya satu Nabi Muhammad yang ada di dalam pikirannya. Bagaimana nasib umat Islam jika beliau tiada? Ummati, ummati, ummati. Hanya umatnya yang Nabi Muhammad ingat. Sedangkan kita sebagai umatnya, apakah kita sudah membalas cintanya Nabi Muhammad?
memperbaik nama agama Islam, kalian malah merusaknya. Sangat memalukan. Zaman sekarang para wanita pada tiktokan, bajunya ngetat-ngetat, kerudungnya dililitkan di leher. Seperti apa? Pocong, betul. Betul tidak? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Hei para wanita, ingat, wanita itu mahal. Tidak teman yang sholatnya bolong-bolong, segera bertobat sebelum akhirnya berakhir. Kalian tahu lagu ini? Siapa yang cinta pada nabinya pasti Muhammadku, aku rindu padamu Muhammadku. Bentar, ada yang nge-rap, dengerin. Muhammadku, aku rindu semuanya. Aku rindu padamu Muhammadku. Bibil Mustafa balu maqasidan. Ayo bareng-bareng. Mama goya wasi'al karami. Allah salamun alaik ya rafi'a syani wa daraji. Muhammadku, dengarlah seruanku. Aku rindu padamu Muhammadku. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Melihat Ibu Haja Sumarmi SPDMN dan yang terhormat Bapak Ibu Guru serta tata usaha SMP Negeri 3 Gading. Pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tahukah teman-teman, kita ini kecil-kecil, tugas kita berat banget. Kenapa berat? Karena kita ini tumpuan harapan orang tua kita di masa yang akan datang. Imam Syafi'i berkata, Subhanul Yauri Jalul Qad. Artinya, pemuda hari ini adalah pemimpin masa depan kita. Jadi apa yang kita harus lakukan? Pertama, harus sehat didikan jasmani kita dengan hidup sehat teratur. Kedua, cerdas, wawasan luas baik dalam ilmu agama maupun ilmu umum. Sabda Nabi Ulul Iman, walau wiksin, carilah ilmu sampai ke negeri Cina. Yang ketiga, kita harus beriman agar tidak jalan-jalan kayak Ayu Ting Ting. Di mana, kemana? Bingung, payah kan? Yang keempat, beramal dan berkarya. Yang kelima, berakhlak mulia dan beriman. Teman-teman semua, marilah kita sama-sama bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan beriman kepada nabi-nabi kita, terutama Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Teman-temanku semua, janganlah tinggalkan sholat, karena sholat adalah bekal kita saat maut dijemput. Karena umur tidak ada yang tahu, bisa saja besok atau lusa kita pulang kepada pelukan Allah Subhanahu wa taala. Sekian pidato kami. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, tepuk tangan untuk Ananda Febi Laura dan Endang Sabutri dari kelas 7C.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dias Davina dari kelas 8C. Dan perkenalkan, nama saya Daisal Mila dari kelas 8C. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. A'udhu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati dan saya takdimi Kepala Sekolah SMPN 3 Gading dan segenap Dewan Guru yang saya hormati dan juga teman-teman yang saya sayangi. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul di suatu tempat yang insya Allah penuh barokah ini. Dalam acara Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam tak lupa kita karena beliau yang kita bisa membedakan mana perkara yang hak dan mana perkara yang batil. Hadirin yang dirahmati Allah, bulan Rajab adalah bulan yang mulia. Bulan di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diisrakan dan dimi'rajkan. Isra berarti berangkatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم. Artinya, Maha Suci Allah telah perjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Rena Reni, si kembar. Rena Reni dari kelas 9B. Kelas 9B. Silakan Nanda Rena Reni, si kembar Ciriwis. Ya, silakan. Nama saya Rena dan nama saya Reni dari kelas 9B. Kami akan menceritakan sedikit pengetahuan kami tentang Isra Mi'raj. Dengerin baik-baik ya. Ke pasar beli kedong-dong. Hai semua, jauh salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
yang artinya Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam hari dari Al-Masjidil Haram ke Al-Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia adalah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Setelah kita perhatikan sejenak, Perkenalkan, nama saya Melisa Nuritania Putri dari kelas 8A, putri dari Bapak Saifuddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wassalaman wassalatan amma ba'du. Yang terhormat Ibu Hajah Sumarmi SPD MM dan Bapak Dewan Juri yang saya hormati dan tak lupa teman-teman peserta yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan paling utama, ada kata yang tidak pantas dan indah selain lafaz alhamdulillah. Sebagai simbol syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ialah Allah yang selalu mencurahkan kepada kita semua salawat serta salam. Semoga selalu dilimpahkan curah kepada seorang tokoh revolusioner yang merupakan fast and fan. Beliau adalah kekasih Allah, berperangkat Rasulullah, bertikel Nabiullah. Dia adalah putra dari Abdullah dan putra dari Aminah, yaitu baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di zoom aja, di zoom itu dah. Iya Pak. Biar tak panas ini. Atau di situ. yang saya hormati Bapak, Ibu Guru dan staf TU dan teman-temanku yang saya sayangi dan yang saya cintai. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah, kita diberi kesehatan dan hikmah sehingga kita dapat berkumpul pada pagi hari ini. Salawat serta salam tetap tercurahkan limpahkan junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, perlu kita tahu apa sih itu Isra Mi'raj? Ada yang tahu? Oke, kita jelaskan. Isra Mi'raj adalah perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian menuju langit ketujuh yaitu Sidratul Muntaha. Peristiwa tersebut terjadi dalam waktu yang sangat singkat, yaitu dalam satu malam saja. Dalam peristiwa tersebut, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta umatnya diperintahkan oleh Allah untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Para hadirin sekalian, ibadah sholat adalah salah satu rukun Islam. Barang siapa yang mendirikan sholat, maka dia telah menegakkan agama. Dan barang siapa yang meninggalkan sholat, maka dia telah merobohkan agama. Kalau kurang ikhlas dan tidak lantang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzuhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Yang terhormat
Ibu Haja Sumarni SPDMM, serta Bapak Ibu Guru Dewan Juri dan teman-teman yang saya sayangi dan saya cintai. Yang pertama dan yang paling utama, mari kita ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena nikmat dan karunia-Nya kita dikumpulkan dalam perayaan Isra Mi'raj 2023 kali ini. Salawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah. Seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Zahra Aprilia Syafitri dari kelas 9C. Dalam kesempatan yang mulia ini, saya akan menyampaikan ceramah dengan tema yang bertema surga merupakan tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang diperlihatkan kepada Nabi saat Isra Mi'raj. Hikmah dari peristiwa Isra Mi'raj terdapat berbagai keajaiban yang merupakan tanda kekuasaan Allah yang diperlihatkan kepada Nabi kita tercinta, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanda kekuasaan Allah yang diperlihatkan kepada Rasulullah salah satunya adalah surga. Surga merupakan ciptaan Allah yang lebih besar bentuknya dan terluas ukurannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bercerita bahwa pada saat Mi'raj beliau memasuki surga dan melihat bahwa sebagian besar penduduknya adalah orang-orang fakir. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ittola'tu fil jannati fara'aitu ahlihal fuqara," yang artinya aku lihat surga dan aku melihat bahwa sebagian besar penduduknya adalah orang-orang fakir. Hadirin rahimakumullah. Fakir sendiri berasal dari bahasa Arab yang merupakan tanda kekuasaan Allah. Nantinya perlu diketahui, surga disebut sebagai Darussalam yang berarti kampung keselamatan. Ciptaan Allah yang satu ini juga disebut sebagai Darun Naim karena yang berarti itu rumah kenikmatan yang kekal abadi. Allah Ta'ala berfirman dalam surat At-Taubah ayat 72 yang artinya, Allah menjanjikan kepada orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan akan mendapat surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya dan memberikan tempat yang terbaik di surga, dan keridhaan Allah yang lebih besar itulah kemenangan yang agung. Hadirin rahimakumullah. Nikmat surga terbagi menjadi dua, yakni nikmat yang tidak diperoleh kecuali oleh orang-orang yang bertakwa dan nikmat yang diperoleh oleh semua penduduk surga. Kenikmatan umum yang diperoleh oleh semua penduduk surga adalah berusia muda seterusnya dan tidak akan pernah mengalami masa tua selamanya. Jadi jangan heran kalau di surga tuh tidak ada nenek-nenek dan kakek-kakek. Selain itu, semua penduduk surga selalu sehat alias tidak pernah merasakan sakit, merasa bahagia dan tidak akan pernah ditimpa kesusahan. Juga hidup seterusnya dan tidak akan pernah merasakan kematian. Hadirin, demikianlah ceramah yang saya sampaikan. Semoga dapat menjadi manfaat umumnya untuk kita semua, khususnya untuk diri saya sendiri. Dan izinkanlah saya untuk berpantun terlebih dahulu ya. Hari Senin bersih-bersih, pasang bendera biar berkibar. Cukup sekian dan terima kasih. Maaf kalau ceramahnya panjang lebar. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Gading, Ibu Haja Sumarni SPDMM,
Yang kami hormati Bapak dan Ibu guru. Yang saya banggakan teman-temanku semuanya dan saya cintai. Di pagi hari ini yang cerah, marilah kita pada biasanya menyajikan puja-puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena atas rahmat, anugerah dan hidayahnya, kita semua masih diberikan kesempatan untuk berkumpul di sini dalam rangka peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Di sekolah kita tanpa ada kehalangan apapun. Salawat dan salam semoga dicurah kepada santri teladan umat Nabi Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafaatnya besok di hari kiamat. Amin. Hadiri yang saya hormati, izinkanlah kepada kesempatan hari ini saya akan berpidato tentang Isra Mi'raj. Sebagai umat Islam, kita pasti tahu apa Isra Mi'raj itu. Isra Mi'raj merupakan peristiwa yang sangat menunjukkan yang dialami oleh Rasulullah SAW. Perjalanan Amin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Yang terhormat Ibu Hajah Sumarmi SPD MM, dan yang saya hormati Bapak Ibu Guru dan Dewan Juri, dan yang saya sayangi teman-teman yang ganteng-ganteng dan cantik-cantik. Yang pertama dan paling utama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang diberikannya kepada kita dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salawat serta salam kita junjungkan kepada seseorang revolusioner yang merupakan the first and the best man, yaitu seorang pemimpin yang tidak bergaji, seorang direktur yang tidak berdasi, seorang guru tanpa sertifikasi, seorang pejabat tanpa remunerasi. Beliau adalah sang kekasih Allah, berpangkat Rasulullah, bertingkat Habibullah, putra Abdullah, putra Aminah. Siapa lagi kalau bukan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan hari ini, saya akan berceramah dengan judul Salat adalah hikmah di balik perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zaman semakin modern, dunia semakin maju. Kehidupan manusia pun semakin berubah. Apa yang terjadi? Teknologi begitu pesat. Persaingan hidup sangatlah ketat. Halal haram semua disikat. Beribadah terasa berat, tak peduli pada akhirat. Ngakunya umat Muhammad, tapi banyak yang pada nekat rame-rame ninggalin sholat. Na'udzubillahi min dzalik. Hadirin sekalian, sholat adalah ibadah pokok dalam bentuk serahkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui jaringan yang telah ditetapkannya pada nomor 24434, yaitu subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Tak bisa ditinggalkan, tak bisa ditawarkan ataupun ditinggalkan, tak bisa ditawar-tawar ataupun dikurang-kurang. Sama halnya ketika kita sedang bertelepon dengan seseorang. Jika kurang nomor 1 saja, maka akan terjadilah suara operator. Mohon periksa kembali nomor tujuan Anda. Betul tidak? Berita salat ditegaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan tegakkanlah sholat dan tunaikanlah zakat, serta tunduklah kepada orang-orang yang tunduk.
Hadirin sekalian, sedihnya terkadang umat Islam bermacam-macam model sholatnya. Ada yang masih kelompok-kelompok, ada yang masih kelompok PSIS. Tahu nggak artinya apa? PSIS, Persatuan Sholat Isya dan Subuh. Ada juga yang masih kelompok PSMS, Persatuan Sholat Maghrib saja. Ada juga yang masih kelompok PSDS, Persatuan Sholat 2 kali sahur. Ada nih yang lebih parah lagi, PSPS, Persatuan Sholat pas semua. Subuh pas, duhur pas, asar pas, maghrib pas, isya pas, pas semua. Kalau saya nih ya, milih yang PSTR, Persatuan Sholat Tepat Waktu. Demikianlah ceramah yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Saya simpulkan melalui pantun. Jangan buang tomat itu mahal harganya. Jangan tinggalkan sholat itu tiangnya agama. As-sholatu imanuddin. Tulis buku memakai pena, banyak dipakai habis tintanya. Wahai Jul yang mempesona, bisa nih jadiin saya pemenangnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Luar biasa. Ananda Renasia, peserta terakhir dalam lomba Pildareja Pemilihan Dai Remaja SMP 3 Gading tahun ini dalam rangka memperingati Isra Mi'raj 27 Rajab yang akan jatuh besok. Kita peringati yaitu tanggal 21 Februari 2023. Anakku sekalian, dengan berakhirnya tadi maka ada waktu bagi kalian untuk beristirahat selama 1 jam. Sambil menunggu bel pulang, silahkan kalian mengumpulkan kertas yang tadi pagi sudah diberikan.